Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perkuliahan pengantar bisnis ya untuk mahasiswa baru. Ya, ini ada angkatan baru. Sayang sekali ya kita ini bertemunya tidak bisa secara wajar karena kondisi pandemi seperti ini, sehingga kurang lebih bisa saling mengenal. Ya kan, karena proses pembelajaran itu tidak hanya sekedar transfer materi, juga adalah penilaian-penilaian yang lain, khususnya karakter. Nah, ini penting, ini karakter ya, mengembangkan karakter, membangun karakter mahasiswa. Nah, mungkin tahun-tahun mendatang atau setelah COVID ini berlalu, ini kita bisa lebih intens lagi secara bertemunya. Oke, saya ini sedang di pantai sambil ngopi ya. Jadi Anda dengarkan rekaman ini juga bisa sambil minum ya. Yang penting Anda mendengarkan. Video ini dibuat untuk sebagai penunjang saja. Kita nanti ada diskusi kelas melalui virtual meeting atau pendukung pembelajaran yang difasilitasi oleh Unila. Ya, kita pakai Vclass. Nah, di situ Anda bisa masuk ya untuk lebih intensnya. Ini hanya sekedar mereview materi-materi pembelajaran ya kan. Oke, kita memulai materi pertama soal bisnis ya. Bisnis. Ini suara apa nih? Enggak sound ya, bisnis. Oke. Apa itu bisnis? Ya kan? Orang sering ngomong ini soal bisnis, cuman bisnis itu sendiri apa sebenarnya? Nah, pada bagian ini kita akan jelaskan apa sih sebenarnya bisnis itu, ya. Terus apa sih bedanya antara profit, loss, and value, ya, untung, rugi, dan nilai. Juga apa sih bedanya antara goods, barang, dan jasa. Nah, ini what is business? Business is any activity that provide goods and or service to consumer for the purpose of making a profit. Jadi itu semua aktivitas yang menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan ya atau konsumen, konsumen dengan tujuan apa? Untuk dapetin untung gitu. Jadi profitnya adalah untung ya. Jadi semua aktivitas Anda yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan itu adalah bisnis. Ya tentu dalam hal ini ukurannya dinilai dengan uang ya, dengan mata uang, satuan uang profit. Itu bisnis ya. Kemudian apa itu goods and services, barang dan jasa. Nah, ini bedanya. Goods itu tangible. Tangible itu ya bisa dipegang ya, nyata seperti mobil, televisi, soda ya kan. Itu adalah goods, barang. Bentuknya nyata ukuran-ukurannya. Berbeda dengan services atau jasa. Nah, ini semua kegiatan yang dikompensasi dengan satuan uang itulah jasa. Contoh apa? Potong rambut, ya kan? Nggak jelas itu kan? Ada potong rambut, barang rambutnya kan dibuang, ya kan? Tapi Anda dipotong rambutnya punya Anda sendiri, tapi Anda justru bayar. Karena apa? Jasa merapikan rambut Anda, ya kan? Kalau enggak Anda nanti kayak King Kong, ya, nggak dipotong rambut panjang, atau Tarzan. Atau hotel stay ya, di hotel. Nah, hotel itu jasa pelayanan hotel, layanin ya kan. Nah, Anda boleh memanfaatkan semua barang yang ada di hotel itu ya, cuman Anda kena cas kan gitu. Ini termasuk anduk gitu kan. Anda pakai anduk dari hotel terus andunya dibawa, Anda dilaporin itu nanti, di blacklist nanti nama Anda itu nggak boleh. Anda hanya punya hak pakai, itu jasa. Ya, hotel mendapat kompensasi dari pelayanan Anda menginap itu ya uang. Jadi business can generate profit from
the sale of goods and or services. Jadi Anda itu dapat untung kalau Anda itu melakukan penjualan barang dan jasa, gitu ya. Ini kalau di Islam jelas ini ya. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Itu Anda ini dihalalkan melakukan jual beli bisnis ini dan mengharamkan riba. Sudah jelas ya, boleh itu. Anda itu melakukan aktivitas jual beli barang dan jasa untuk mendapatkan manfaat atau profit. Oke, ini contoh-contoh dari barang ya, retailer menjual barang. Anda ya ke Indomaret, Alfamart, gitu kan? Anda membeli barang di situ, ya kan? Nggak boleh ngutil. Kalau ngutil nanti ketangkep, banyak kejadian itu, ya. Restoran provide a service. Nah, ini kan bisa memberikan layanan makan. Ya, makan bisa di mana saja. Cuman kemudian dengan jasa yang pelayanan yang lebih baik, orang akan lebih menyukai ke restoran tertentu. Ya kan, kenapa? Selain makanannya enak, pelayanannya juga baik. Anda jual makanan, cuma pelayanannya nggak baik, orang nggak akan ke situ, Pak. Ya kan? Tapi itu adalah pelayanan. Gitu. Yang penting Anda pilih tempat yang melayani itu yang baik. Gitu. Oke, ini definisi apa sih itu profit, loss, and value. Ya, profit is the amount of revenue or income that the business owner retain after paying all the expenses associated with the operation of the business. Jadi profit itu pendapatan dikurangi biaya-biaya, seluruh biaya-biaya. Retain yang ditahan itu adalah profitnya atau net income. Net income. Jadi ya ini Anda nggak perlu kuliah, Anda pergi ke Bambu Kuning misalnya, transaksi di sana orang lebih paham, ya kan? Berapa biaya yang dia keluarkan untuk barang itu dan berapa yang harus dijual, itulah untungnya, itu profit, ya kan? Ya, kalau expenses itu melebihi dari revenue or income generated from the operation, ya will suffer. Jadi Anda jual barang, melakukan penjualan, kurang dari biaya-biaya yang sudah Anda keluarkan, ya otomatis Anda itu loss, rugi, ya kan? Nah, bisnis yang rugi apa? Dalam konteks jangka pendek ya dia akan decline profitnya, ya kan? Cuman kalau misalnya terus-menerus decline ya tutup aja, ngapain, ya kan? Bisnis kok rugi terus, ya kan? Banyak-banyakin biaya, ya tutup, ganti bisnis lain aja, ya. Dalam jangka pendek dia turun, nah kalau turun tutup aja. Nah, ini when business talk about value, they are referring to the relationship between the price customer pay for a good and service and the perceived benefit the customer receive in exchange for their time or money. Jadi ada nilai. Jadi nilai ini satu yang diterima oleh customer, pelanggan. Jadi levelnya itu bukan lagi pengonsumsi, cuma dia pelanggan melakukan pengulangan pembelian, apa istilahnya itu kalau di pemasaran itu repurchasing order, terus melakukan pembelian itu udah. Kenapa? Karena sudah ada nilai, gitu. Jadi dia punya satu hubungan antara ya cocok lah gitu ya, harga yang dibayar dengan barang dan jasa yang diterima, dan ini levelnya sudah value, ya kan? Tidak hanya sekedar menjual barang atau jasa, cuma di situ sudah ada manfaat yang lebih. Nah, itu nilai value, ya. Dia punya nilai tertentu di mata pelanggan atau customer. Anda kalau sudah punya value tertentu, Anda sudah punya positioning di otak dari customer, ya kan, tertanam gitu. Value itu tertanam, misalnya kan. Kalau misalnya Anda beli odol itu sebenarnya kan merek pasta gigi, ya kan. Cuman sudah orang terbenak zaman kita gitu kan, pasta gigi itu ya odol gitu. Odol itu sebenarnya merek. Nah, odol sudah mampu memberikan satu persepsi untuk pasta gigi adalah odol. Itu
nilai. Ya, contoh misalnya Anda mau pinter minum tolak angin. Nah, ya kan? Tolak angin ini mau mempersepsikan, ya kan? Value-nya itu minuman orang pinter. Jadi kalau Anda mau pinter, rajin-rajin minum tolak angin. Nah, kayak gitu sebenarnya. Dan entah benar entah enggak ya itu namanya iklan. Mencoba membersihkan value-nya ya. Tapi itu adalah cara pemasaran, cara orang itu menjual dia dan dia punya nilai. Ya. Oke, ini adalah practice question ya. Anda pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan ini nanti Anda jawab di V-Class ya. Nanti akan muncul ya kan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa sih? Bagaimana Anda mereviskan profit, loss, and value. Nah, pilihan Anda. Nanti Anda jawab di V-Class ya. Oke, for profit vs for non profit. Nah, ini kan kadang-kadang bisnis itu dilakukan seperti itu. Apakah untuk tujuan bisnis atau tujuan untuk mendapatkan untung atau nggak hanya sekedar untung. Ini membedakan ya. Distinguish between for profit and for non profit business. Jadi bisnis itu yang memang tujuannya untuk profit, betul-betul profit. Ada yang non profit gitu. Tapi dia bisnis gitu kan. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan jelaskan. Non profit business. Apa sih non profit business itu? A non-profit or not-for-profit business is one that provides goods and service to customer, but its primary goal is not to return profit to the owner of the business, as it case with a for-profit business. Jadi bahwa ini ya satu kegiatan bisnis yang ditujukan bukan hanya untuk mendapatkan untung saja gitu, ya kan? Ke ownernya bukan gitu. Tapi dia apa? Issues profit to provide the public service and advance a cause or assist other. Jadi dia ini ditujukan bisnisnya melampaui ukuran-ukuran uang. Jadi dia menyediakan public services, pelayanan publik, ya kan? Atau membantu orang lain. Nah ini contoh-contohnya American Red Cross, ya, semacam bisnis-bisnis yang berbasis sosial lah ya, nggak hanya sekedar mencari untung, cuman juga memiliki dampak sosial. Itu non profit bisnis, tapi dia bisnis. Tapi tujuannya bukan hanya sekedar keuntungan. Jadi tidak bisa dievaluasi kinerjanya itu lewat laba ruginya, nggak bisa. Karena orientasinya bukan untuk profit murni. Beda kalau dia for profit. Nah, profit yang betul-betul dia bisnis untuk menyediakan barang dan jasa untuk making a profit. Ya. Tabung semua ini gitu. Tabung semua, cost keluarin. Nah ini pendapatan masuk costnya kan, masuk 5 keluar 1. Non profit bisnis dia menyediakan punya misi tertentu, masuk 3 bisa dikeluarinya 2 gitu. Ya ini ya, costnya 1 ya, ini pengeluaran, cuman dia bukan cost, ya kan, bukan cost tapi pelayanan. Nah, mana untungnya? Nggak ada nih, ya kan? 1 untuk cost, 2 yang masuk dikeluarin lagi. Beda dengan bisnis, masuk semua keluar 1. Itu bisnis, ya. Ini bedanya, kalau membedakan firm, ya perusahaan-perusahaan murni yang tujuannya untuk maksimalisasi keuntungan pemilik perusahaan, dan non profit bisnis, tapi dia public services, ya kan? Sebenarnya public services ini BEP aja udah bagus lah ini, nggak rugi aja udah bagus kalau non profit bisnis itu, ya. Oke, ya kan, ini perbedaan-perbedaannya ya. Ya memiliki biaya operasi sama, ada biaya operasinya, ya kan. Dia menyediakan barang dan jasa, sama juga non profit seperti itu. Generate revenue from sales juga sama, generate revenue from sales or contribution, ya kan. Jadi ada kontribusi ini nyumbang, ya kan, bahwa orang itu karena dia tidak hanya bisnis murni, ada orang-orang berhati malaikat gitu kan, menyumbang gitu kan. Ininya ya itu untuk mendukung kegiatan sosial, ya kan. Motifnya macam-macam.
owned by individual, partner, or shareholder. Jadi dia dimiliki oleh individu, partnership, atau shareholder, ya kan? Nah ini dioperasikan oleh board of director, trustee, of manager. Ini non profit, ya kan? Jadi dia menggaji ya kayak direktur yayasan, manajer yayasan, segala macam. Mana tadi? Nah ini perbedaannya ya. Ini hampir relatif sama ya. Profit are subject to taxation by local, state, and federal authorities. Ada pajak. Dia kena pajak. Nah, kalau non profit, kalau di Indonesia itu semacam yayasan ya atau lembaga-lembaga sosial, nah dia nggak jadi kewajiban utama untuk membayar pajak karena tujuannya bukan itu. Itu ya perbedaannya antara for profit and non profit business. Ini tadi udah ya. Oke, non profit business kembali lagi. Oke, oh ini. Oke, salah pencet. Class discussion, profit omission, ini nanti Anda jawab by V-class ya, kelompok diskusi kelasnya ya. Nanti kita atur. Oke, ini hanya penjelasan materinya saja. Faktor of production, bahwa orang itu bikin membuat barang atau jasa punya ada faktor-faktornya, ya kan? Apa aja faktor bisnis? Nah, ini resource are the input used to produce the output. Nah, faktornya. Resource are also called factor of production. Jadi semua sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa itu adalah faktor. Macam-macam nih kan. Anda lihat gambarnya untuk manufacturing, banyak sekali orang-orang yang terlibat di sini, faktor-faktor yang terlibat dari sumber daya manusia, ya, teknologi, energi, apalagi macam semua untuk menghasilkan produk dan jasa. Jadi kalau Anda pegang barang atau jasa di tangan Anda itu ya, itu bukan hanya sekedar Anda kan tinggal enak saja mengkonsumsinya. Tapi bagaimana proses itu dihasilkan, ini prosesnya panjang, ya kan? Itulah kenapa Anda harus membayar. Enak amat Anda nggak bayar, ya kan? Dari usaha yang sudah dilakukan ini gitu, ya Anda harus bayar itu, ya kan? Ini untuk menjalankan ini, kalau Anda nggak bayar ini nggak bisa jalan. Inilah alur ekonomi gitu kan. Apa aja sih faktornya? Natural resources, sumber daya alam, ya kan? Nah, itu jadi bahan baku produksi ya, bahan mentah, tanah, bangunan, livestock ya, wine, angin, matahari, air, gitu kan? Nah itu natural resources. Anda nggak bayar kalau misalnya pakai matahari itu kan? Anda bayangkan kalau misalnya Tuhan itu ngecas Anda bayar matahari. Nah, makanya Anda syukur gitu ya. Disuruh bayar pakai sinar matahari. Disuruh bayar repot. Nah, ini karena perusahaan menggunakan matahari mungkin untuk energi, dia butuhkan energi ya kan? Itunya yang bayar gitu kan. Cuman ya itu alam dimanfaatkan. Makanya negara-negara yang punya sumber daya alam kaya, Indonesia ini naturalnya relatif biasa, ya kan? Matahari bersinar sepanjang tahun, air mengalir dari mana-mana di Indonesia, mana ada kekurangan air, ya kan? Anda gali 5 meter, 10 meter keluar air, gitu kan? Kecuali Anda ini orang zalim betul, memang airnya dicabut dari tempat Anda itu. Jangan jadi orang zalim Anda itu. Angin, ya kan? Nah, langkah banyak angin Indonesia ini, segar-segar, ya kan? Di tanaman. Labors. Nah, ini tenaga kerja. Ini human services, physical or intellectual. Kalau also referred to as human capital.
Jadi sumber daya manusia bukan hanya tenaganya, otaknya juga di situ, intelektual namanya. Dia kerja mikir, ya kan, banyak pakai otak. Ada yang pakai fisik, gitu kan. Mana yang lebih baik? Sama-sama keduanya, nggak ada yang lebih baik lah. Gitu. Ya kan? Ya, kebetulan saja dia pinter pakai otaknya, satu pakai fisiknya. Gitu. Nggak ada yang lebih di mata Tuhan, cuman di mata manusia, karena yang ini jarang nih, yang intelektual kan jarang. Semua orang bisa menggunakan fisiknya, tapi nggak semua orang bisa pakai otaknya, gitu kan. Itu kenapa banyak orang goblok dibanding orang pinter, gitu kan. Ya, Anda ini kan salah satu calon orang pinter katanya sih. Oke, capital. Capital modal, anything that manufactured in order to be used in the production of goods and services, for example, equipment. Nah, ini capital untuk beli-beli mesin, alat-alat produksi segala macam. Ini entrepreneurship. Ini nggak semua orang punya nih, ya. Mungkin dari sekalian Anda di berapa? 70 apa 100 orang nih kelasnya. Ya, dan paling yang punya semangat kayak gini ini paling berapa persen? 5% aja udah bagus gitu. 5% aja udah bagus. Ya. The ability to recognize a profit opportunity, organize the other factor of production and accept risk. Ya kan? Wah, dia bisa kenali peluang yang mana peluang-peluang yang ngasilin duit, terus dia bisa mengorganisasikan. Apa sih faktor-faktor yang dibutuhin, ya kan? Dan dia siap terima resiko, ya. Siap menanggung resiko, ya kan? Banyak orang sekarang ini nggak mau terima resiko, tapi mau terima return, ini repot. Dia bukan entrepreneur, itu apa itu? Penipu, ngakalin aja dia itu, ya kan? Mau terima untung, cuman nggak mau terima resiko. Nggak ada itu di teori keuangan juga gitu, high risk high return. Kalau Anda mau tahu untung besar, resikonya besar, ya kan? Jadi kalau entrepreneurship bisa terima resikonya apapun, ya, organisasi faktor-faktor rugi dan service. Nah, jarang kan orang yang berani resiko, karena apa? Cenderung orang itu risk averse, cenderung menghindari resiko. Nah, makanya orang yang berani menerima resiko itu sedikit. Nah, ini adalah orang-orang nekat, ya kan? Orang nekat. Nah, sedikit orang nekat itu sedikit. Karena dia terima apapun kondisinya, hajar saja. Aset risk, ya. Nekat ini kan jalan kepepet. Makanya banyak entrepreneurship dilakukan dari orang-orang yang kepepet. Oke. Factor of production, baking a cake. Nah, ini contoh misalnya Anda buat kue, ya, bisa. Apa sih faktor-faktornya, gitu kan, dihitung. Apa sih resource yang dibutuhin, labornya, capital, entrepreneurship apa, gitu ya. Oke. Functional areas. Functional area ini ngomongin soal apa sih, ya kan? Dia fungsi-fungsi manajemen, fungsi bisnis, ya kan, atau fungsi perusahaan, ya, ini ya. Oke, kalau Anda ditanya apa sih fungsi-fungsi manajemen, kalau Anda pelajari apa sih? Planning, organizing, POAC, ya, coordinating, controlling, gitu kan, activating, controlling, ya, gitu. Itu fungsi-fungsi manajemen. Coba kalau Anda apa sih fungsi-fungsi perusahaan, ya ini, ya kan? Operasi, marketing, finance, research and development, management. Ini adalah fungsi-fungsi perusahaan. Ya. Perusahaan itu bisa jalan bagus, ya. Jadi kalau ini fungsi-fungsi ini jalan, ya kan? Manajemen apa? Plan, organize, control, manage. Jadi orang-orang manajemen ini orang yang merencanakan, ya kan? Repot kalau orang manajemen tapi nggak bisa bikin rencana, ini repot ini, ya kan? Iya, apa? Tergantung situasi. Apa itu? Ya ada sih manajemen by objective, cuman dia harus punya rencana. Kalau punya rencana, bagaimana dia mengorganisasi orang? Bagaimana dia mengontrol? Jadi tukang sate aja, ya kan? Potong sendiri, bakar sendiri, makan sendiri, nggak perlu manajemen. Tapi kalau Anda di perusahaan, ada plan, Anda mengatur ini, harus punya visi Anda itu, ya kan? Bikin visi misi aja nggak jelas,
ngomongin perusahaan repot. Akhirnya urusan teknis, bukan urusan strategis. Manajemen ini fungsinya gambaran bagaimana secara strategi perusahaan itu memiliki keunggulan kompetitif. Bukan urusan teknis ini, ya. Urusan teknis bukan itu levelnya itu. Level pekerja. Bukan level manager. Manager sudah ini plan. Dia bisa nyusun rencana. Dia bisa rencana karena dia punya visi. Ya kan? Kalau nggak punya visi nggak bisa. Ya. Organize, control, and lead. Operation, ya dia dioperasikan. Ya kan? Transform resource into product. Jadi sumber daya yang ada itu ya ditransformasi. Resource yang ada itu diarahkan untuk bikin produk. Ya kan? Itu operasi perusahaan. Beda dengan operasi politik. Ya, kalau operasi politik kerjanya ngadu-ngadu aja nih, ya kan? Fitnah sana, fitnah sini itu. Jangan dipakai. Kita bicara bisnis ya. Cara bisnis itu transform resource into product. Jadi ukuran-ukurannya jelas. Efektif atau efisien dia menghasilkan produk. Marketing and sales ya, dia kerja untuk satisfy customer needs. Kebutuhan customer. Orientasinya itu ya. Kalau sekedar menjual, semua orang bisa menjual. Tapi bagaimana dapat satisfy customer need ini? Anda belum semua orang tentu bisa. Itu makanya orang-orang marketing sales itu jago menservis orang karena apa? Dia satisfy. Ya, dia ngerti kebutuhannya. Ini ya. Banyak orang yang pinter tapi nggak sedikit orang yang mengerti ya. Makanya kalau di luar itu ada namanya istilah ilmu pengetahuan dan ilmu pengertian. Nah, kalau kita ngomong teori-teori ini adalah ilmu pengetahuan, ya. Tapi kalau kita di luar itu adalah ilmu pengertian, ya. Ilmu pengertian itu pergaulan, gitu. Semakin Anda banyak mengenal karakter macam orang, Anda semakin sensitif, semakin bisa mengerti orang lain, ya. Kalau Anda bisa mengerti orang lain, Anda bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Finance itu plan, obtain, manage company fund. Ya, finance itu fungsi finance mencari dan mengalokasikan dana, tugasnya itu aja, ya kan? Cari duit dan dialokasikan untuk apa? Untuk meningkatkan nilai perusahaan, itu finance. Fungsinya ke sana. Research and development ini pengembangan ya. Di Indonesia ini rendah sekali nih, ya, research and development. Beda dengan di luar. Makanya dia banyak menghasilkan produk-produk atau jasa baru itu research and developmentnya kencang. Kalau di kita enggak. Mungkin banyak plagiatnya ya. Itu pada risetnya. Oke. Manajemen. Nah, ini manajemen ya. Tadi itu planning, organizing, controlling, leading atau ini macam-macam definisinya ya. Cuman ini yang kita pakai ini. Nanti dipelajari di teori manajemen. Fungsi-fungsi manajemen berbagai macam orang ahli itu enggak planning, organizing, controlling, leading atau enggak. Planning, organizing, activating, controlling itu ada gitu. Ada yang seperti ini. Ya, intinya sama saja. Bahwa ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengimplementasian, koordinasian dan pengawasan. Khususnya itu. Ya. Operation, ini penjelasannya. Operasi-operasi perusahaan. Ya, bagaimana mengoperasikan input, faktor produksi, convert to output, itu operasi. Operation is the heart of business, pumping of food in quantity and quality that meet the need of customer. Ini bagian operasi, dia controlling produk segala macam. The operation manager responsible for overseeing the day-to-day business operation. This can include ordering raw material or scheduling worker to produce tangible goods. Itu. Jadi kalau manajer operasi itu day-to-day bisnisnya kayak apa, ya kan diawasi. Bagaimana proses awal sampai akhir. Itu manajemen operasi. Jadi marketing ya, tugas marketing itu apa? Promoting, determining how to people and service will be delivered, developing pricing strategy, ya kan? Karena kompetisi ya, market. Building operating business internet presence. Ya, jadi sekarang ini internet itu jadi satu sumber data, kecenderungan, barang yang dibutuhkan. Anda itu bisnis jual barang yang dibutuhkan.
ya kan? Dibutuhkan orang. Nah, itu baru bisa laku. Apa yang harus dibutuhkan? Enggak juga sebenarnya. Steve Jobs. Nah, Steve Jobs itu enggak. Itu dia nggak peduli orang itu mau produce, dia nggak peduli orang itu mau beli barang dia atau enggak ya. Cuman dia produce menurut visi dia kayak gini dia produksi. Awalnya sedikit tuh yang beli, kemudian karena dia melampaui pemikirannya, melampaui zamannya, sekarang ini tablet segala macam itu Anda pegang itu, ya kan? Handphone segala macam itu visi dari Steve Jobs. Orang nggak membayangkan. Nah, ini hanya orang-orang, nggak semuanya, ya nggak semuanya. Dia membuat market sendiri, ya. Tapi kalau barang-barang kebutuhan umum yang ini ya banyak. Anda harus cek di pasar, ya kan? Oke. Finance seperti yang jelaskan tadi intinya ya. Oke, ini ya. Ini kenapa disebut dia sebagai fungsi-fungsi perusahaan. Ada operasi, finance, marketing, sales, management ya. Production, accounting, marketing. Nah, ini kan jurusan ini kan. Ya kan? Jurusan di jurusan manajemen ada jurusan operasi, jurusan keuangan, konsentrasi ya. Konsentrasi di jurusan manajemen ada operasi, ada konsentrasi keuangan, ada konsentrasi marketing. Nah, ini yang teknik ini enggak jadi kita. Cuman intinya ini, ya kan? Ada akuntansi, marketing. Ini kadang-kadang digabung ya, finance and accounting. Di sini ada human resource development gitu, sumber daya manusia, ya. Oke, ini practice question. Nanti Anda jawab di kelasnya ya. Ada pertanyaan-pertanyaan setelah Anda mendengarkan video rekaman ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nanti akan muncul di kelas. Nah, dijawab langsung sana. Ya, stakeholder. Stakeholder itu apa? Pemangku kepentingan. Mangku, ya, yang merasa berkepentingan. Ya kan? Stakeholder is an individual or group that has a legitimate interest in the company, organization, or business. Jadi dia punya kepentingan yang sah di dalam perusahaan ini. Ada yang namanya internal stakeholder, stakeholdernya, external stakeholder. Nah, ini perusahaan. Bagaimana perusahaan ini mencakup dia berbagai kepentingan kan, firm ini. Ownernya, ada manajernya, ada employee, karyawan, ada supplier, masyarakat, government berkepentingan, kreditor, shareholder, pemegang saham, customer. Ini semua adalah stakeholder. Nah, ini internal. Ini yang dari perusahaan, di dalam perusahaan. Ini yang eksternal, ya kan, kontrol. Oke, ini stakeholder ya. Stakeholder pemangku kepentingan. Ada internal ini kadang-kadang disebut direct ya, direct stakeholder. Eksternal itu indirect stakeholder, secara langsung. Oke, definisi nanti Anda baca sendiri ya. Apa itu internal, apa itu eksternal. External force, faktor-faktor eksternal. Nah, ini yang Anda harus paham dalam konteks bisnis. Anda ini satu noktah kecil dari lingkungan bisnis yang luas, lingkungan yang luas, ya kan? Bisnis Anda ini secara langsung akan dipengaruhi oleh lingkungan global, oleh lingkungan sosial, oleh lingkungan kompetisi, oleh lingkungan ekonomi, lingkungan legal, lingkungan teknologi. Nah, ini adalah yang bisa Anda kendalikan, ya kan? Internal. Nah, ini adalah eksternal. Ya. Anda harus paham bagaimana faktor-faktor eksternal ini kemudian dia dapat mempengaruhi your bisnis. Ini harus Anda kendalikan. Ya. Makanya ada SWOT. Kalau Anda susun SWOT, ini ada internal faktor, ini eksternal faktor. Ini mengaruhi bisnis Anda. Jadi Anda bisnis tidak ada di ruang hampa. Ya. Kalau di ruang hampa ya kayak katak dalam tempurung ya. Dia nggak keluar, nggak ngeliat ini. Oke, penjelasan apa itu lingkungan ekonomi, lingkungan legal, kompetitif environment nanti akan kita bahas secara detail per subbab, tapi definisi dasarnya Anda baca ya. Ini ya. Oke.
Ini nanti ada kelas, aktivitas kelas juga, penugasan Anda jawab lewat kelas juga ini. Present, identifying internal stakeholder, ini diskusi kelas. Nah, quick review, ini pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya sampaikan juga di kelas setelah Anda mendengar penjelasan singkat melalui video ini serta membaca buku teksnya. Ending. Oke, demikian penjelasan saya terkait dengan pendahuluan pengantar bisnis, ya kan? Anda baca-baca. Saya ini tadi saya jelaskan, saya ini lagi ada di pinggir pantai, jadi ada suara-suara segala macamnya, tapi sambil ngopi, ada suara lain segala macam. Ya, Anda boleh ngopi, boleh apa? Saya juga sedang ngopi juga ngomong. Cuman ini komunikasi satu arah Anda dengan saya, komunikasi dua arahnya nanti melalui virtual meeting, penjelasan lebih lanjut melalui kelas yang disediakan oleh Universitas Lampung. Demikian, kurang lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.